Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Unggul Purbojati dari Fakultas Teknik Program Studi Teknik Industri. Ingin mempresentasikan mengenai penelitian tugas akhir saya dengan judul Perancangan Layanan Jasa Pengiriman Paket PT JNE Bandung menggunakan metode Quality Function Deployment. Pertama, mengenai pendahuluan. Ada latar belakang mengenai pelayanan. Pelayanan jasa yang kurang baik dapat mengakibatkan penurunan kepercayaan pelanggan dan meningkatkan kualitas layanan jasa, memenuhi kebutuhan dan keinginan pelanggan agar pelanggan tidak beralih ke perusahaan jasa pesaing. Kemudian dengan memperhatikan keluhan pelanggan, memberikan perbaikan perancangan dengan metode QFD. Untuk rumusan masalah dan tujuan, rumusan masalah yang pertama ada layanan jasa apa saja yang dibutuhkan dan diinginkan. Lalu bagaimana cara memaksimalkan rancangan bentuk pelayanan yang sesuai. Dengan tujuan memaksimalkan layanan yang diinginkan dan dibutuhkan, lalu perbaikan perancangan layanan yang kurang memuaskan. Di pembatasan masalah, yang pertama ada pengambilan input data yang menggunakan jasa pengiriman di PT JNE Bandung. Yang kedua, metode ini melibatkan pengambilan sampel dari responden internal, karyawan perusahaan, dan eksternal kualitas pelayanan jasa, yaitu kualitas pelayanan merupakan upaya untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan. Tahapan QFD ada 5 tahapan, yaitu identifikasi kebutuhan dan keinginan, evaluasi produk, perencanaan karakteristik komponen, serta perencanaan pengendalian proses. QFD sendiri adalah suatu metode terstruktur yang digunakan untuk proses perencanaan pengembangan produk maupun jasa. Metodologi penelitian, yang pertama studi pendahuluan, terdiri dari 2 studi, yaitu pustaka dan lapangan, perumusan masalah, tujuan penelitian dan batasan masalah, identifikasi kebutuhan dan keinginan menggunakan kuesioner terbuka, evaluasi produk layanan dengan kuesioner tertutup. Untuk fase 1 akan dijelaskan mengenai perencanaan produk layanan dan tahap output, yaitu matrik perencanaan produk layanan. Untuk yang kedua, yaitu fase 2, perencanaan karakteristik komponen dengan output matrik perencanaan komponen. Perencanaan proses atau fase 3 dengan output matrik perencanaan proses. Kemudian dianalisa, analisa perbaikan, serta kesimpulan dan saran. Pengumpulan dan pengolahan data. Yang pertama, populasi pelanggan sebanyak 62.856 pada tahun 2019 dan dihitung menggunakan rumus Slovin. Kemudian hasil penyebaran kuesioner terbuka terdiri dari 16 atribut. Hasil uji validitas kuesioner pretest dilakukan dengan menggunakan software SPSS. Alhamdulillah valid dengan R hitung di atas 0,7, yang berarti kuesioner sudah layak untuk disebarkan. Penilaian kualitas jasa JNE dengan pesaing. Membandingkan JNE dan pesaing, mana yang lebih baik. Di sini dijelaskan bahwa bobot relatif yang paling besar yaitu pada ketepatan sistem, atau hal tersebut yang menjadi fokus utama dalam perbaikan. Yang kedua yaitu perencanaan komponen dengan hasil 30,9% atau sebanyak 3.472,2, di mana standar operasional juga menjadi fokus utama. Ketiga ada tingkat kepentingan absolut proses berdasarkan atribut ke-15 atribut proses atau aliran proses menjadi fokus utama perbaikan. Usulan diberikan berdasarkan AOQ yang sudah dihitung, lalu kemudian diberi rekomendasi dan ditujukan ke departemen tertentu. Mengenai kesimpulan, untuk memaksimalkan layanan kepada pelanggan perlu dilakukan pengiriman barang dibuat agar tepat waktu, harga pengiriman barang dibuat terjangkau, adanya garansi jaminan,
barang hilang dan rusak, lalu barang bebas dari kerusakan, dibuat kejelasan informasi status pengiriman dengan sistem. Kedua, menyiapkan layanan informasi yang selalu tersedia. Tiga, meningkatkan kualitas SDM. Empat, melengkapi fasilitas pelayanan. Pihak PT JNE Bandung terus mengupayakan melakukan pengembangan perbaikan agar kualitas layanan, terutama kerjasama dalam e-commerce yang semakin banyak. Penelitian selanjutnya diharapkan lebih detail membahas mengenai aspek terutama dalam persaingan. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.